Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di materi kali ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita sudah masuk ke bab 4. Bab 4 ini membahas tentang yang namanya sukses berwirausaha. Yang kalian ketahui itu sukses itu apa sih? Yang perlu kalian ketahui? Sukses itu berhasil ya? Oke. Sukses. Sukses sama dengan berhasil. Terus yang kedua, berwirausaha. Berwirausaha itu yang kalian ketahui itu apa sih, Bang? Apa? Berdagang. Betul. Wirausaha itu kita disuruh berdagang. Jadi kalau diartikan semua itu sukses berwirausaha di mana suksesnya itu berhasil, berwirausaha itu kita berdagang. Jadi kita berhasil dalam berdagang, gitu ya. Dalam garis besar, berwirausaha itu berwirausaha itu adalah melakukan usaha secara mandiri. Secara mandiri yang kalian ketahui itu apa sih secara mandiri? Mandi sendiri. Mandi sendiri itu kalau pribadi. Ini yang disebut berwirausaha. Lucu. Nah, itu disebut dengan usaha mandiri. Kita membuat keripik sendiri. Contoh ya, kalau membuat keripik sendiri kita tidak lakukannya sendiri itu secara usaha mandiri sebenarnya ya. Di dalam usaha mandiri ini ada sebuah cerita di sini. Ceritanya itu adalah sukses berwirausaha dapat tercapai. Suksesnya itu bukan karena kita mampu atau gimana, kita kerja keras. Makanya dalam kerja ini semangat berusaha. Jadi sukses itu bukan sekedar kita pandai berdagang, tapi kita harus juga dalam kreativitas dalam usaha yang kita ingin kerjakan, gitu ya. Dan dalam usaha ini bahwa di sini bukan menerangkan jenis usahanya, tetapi bagaimana bahasa Indonesia ini menjelaskan bagaimana kata-katanya itu harus benar dan jelas. Contoh dari itu. Oke, di dalam makna kosakata dalam kita inspiratif yang Bapak Ibu tekankan ini buat cerita di dalam buku ini. Inspiratifnya itu yang kalian tahu apa sih inspiratif? Inspirasi bagaimana sih di dalam buku ini menceritakan yang namanya tentang bagaimana kalian berusaha itu mendapatkan kesuksesan dan maju. Itu yang disebut sukses inspiratif, seperti itu. Di dalam cerita di sini, yang pertama yang perlu kalian ketahui itu kosakata baru. Di dalam kosakata baru ini ada yang namanya inovasi. Inovasi itu yang kalian tahu apa sih? Inovasi itu kategori tentang kalian sudah di dunia ini banyak yang dapat B. Contoh, misalkan ayam kartu ya. Contoh ya, apa tadi si Javier bilang kritik. Nah, inovasi yang diciptakan oleh Javier
udah ada prinsip bagaimana keripik ini bisa ada inovasi. Ada contohnya keripik pedas, keripik asin, keripik keju. Itu yang disebut inovasi. Inovasi itu adalah perubahan atau mengubah rasa yang sudah ada. Itu adalah perubahan. Inovasi itu perubahan ya. Yang kedua, kemasan. Kemasan di sini bagaimana kita menjual jam-jam keripik singkong. Bagaimana kemasan itu dengan baik dan memang jangan ada yang bolong dan ada yang seperti kayak ada bumbu yang berantakan begitu. Kemasan ini adalah bungkus perlindungan. Terus setelah kosakata di sini ada yang namanya indio. Dua itu indio. Apaan sih itu proyek besar gua? Jadi idiom ini menceritakan bagaimana serangkaian kata yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna kata-kata penyusunnya. Contoh dari idiom ini, kata-kata istilah itu gulung tikar. Tahu gulung tikar nggak? Gulung tikar. Kalau bahasa wirausaha itu kita bangkrut. Gulung tikar itu bangkrut. Bangkrut. Atau rugi kayak gitu ya. Ketika rugi sehingga tokonya itu menjadi tutup gitu. Yang kedua, contoh dari dua, ringan tangan. Contoh yang kedua, buat tangan. Buat tangan yang kalian tahu apa sih? Buat tangan itu bagaimana tangan kita ini bisa ada sesuatu yang bisa kita bawa dalam sebuah perjalanan. Kita semua kayak gitu ya. Buat tangan itu bisa dibilang oleh-oleh. Contoh yang ketiga, makna konotasi. Makna konotasi ini ada yang bersifat negatif dan positif. Yang kalian tahu tentang negatif itu apa sih? Niat buruk. Negatif itu hal yang buruk, positif hal yang baik. Contoh dari konotasi kita diambil itu ada sikap positif dan negatif. Ini juga mana-mana tidak dapat diambil secara langsung. Contoh dari makna konotasi, kemungkinan atau nuansa tertentu pada kata ataupun gabungan dari kata konteksnya itu sendiri. Seperti itu. Contoh dari kata-kata konotasi itu adalah gulung tikar dan buat tangan. Seperti itu. Dari materi yang sudah Bapak jelaskan ini, ada yang masih kurang paham tidak? Ada yang kurang paham? Paham semua ya? Oke, kalau sudah paham, kalian silakan catat dan kurang